Tanpa banyak diketahui, setiap hewan punya cara dan senjata ampuh untuk melindungi dirinya sendiri. Hewan bermuatan listrik misalnya. Umumnya, orang hanya mengenal lele air tawar atau catfish elektrik sebagai satu-satunya hewan yang punya aliran listrik di tubuhnya. Tak main-main, tegangan listrik yang bersumber dari lele air tawar mencapai 250 volt. Organ listrik hewan ini merupakan jaringan otot khusus yang membentuk lapisan seperti agar-agar di bawah kulitnya. Tentu saja, ini mampu melindungi diri dari predator lainnya. Tapi tahukah Anda, jika hewan bermuatan listrik bukan hanya milik lele air tawar? Ikan belalai gajah atau Peter's Elephant Nose Fish yang banyak ditemukan di sungai Afrika Barat dan Tengah. Sesuai namanya, ikan ini memiliki tubuh ramping dengan bagian depan mirip belalai gajah yang merupakan mulutnya. Tapi, aliran listrik ikan belalai gajah bukan pada mulutnya, melainkan pada ekornya. Organ listrik ini biasa disebut elektroplas. Saat ekor ikan belalai ini kontraksi atau bersentuhan dengan predator lain, maka muatan listriknya akan berbalik. Dengan berbaliknya muatan pada ekor, maka disinilah aliran listrik ikan akan menyerang predator yang menyentuhnya. Ikan pari listrik atau electric ray yang punya kemiripan dengan belut listrik. Organ produksi listriknya terletak di kedua sisi kepalanya. Ikan pari listrik ini mampu menghasilkan tegangan listrik mencapai 220 volt. Sebenarnya jenis ini pun punya 69 spesies dan paling berbahaya adalah jenis torpere. Sengatan listriknya mampu menyebabkan kaku dan kelumpuhan. Ikan pari listrik akan mengeluarkan tegangan listrik saat keadaannya terancam. Hiu kepala martil atau hammerhead shark. Hiu jenis ini punya ribuan organ penghasil energi listrik yang disebut empali di dalam tubuh mereka. Dengan banyaknya organ bermuatan listrik, hiu kepala martil tergolong ganas. Hal ini karena sensor listrik yang dapat menemukan tegangan listrik hewan lain dari jarak yang jauh sekalipun. Bahkan dengan ini juga, hiu akan dengan mudah menemukan mangsanya. Tinggal di laut terdalam, hiu kepala martil juga memiliki deteksi listrik internal, sehingga mampu menghadapi tingginya arus di kedalaman laut. Konon kemampuannya yang luar biasa ini bisa mematikan hanya dalam hitungan 3 detik. Echidnas adalah satu-satunya hewan darat yang memiliki organ muatan listrik. Hewan berduri ini memiliki moncong panjang yang berfungsi sebagai mulut dan hidung. Pada moncong panjangnya itulah Echidnas menghasilkan muatan listrik. Ini tentu sangat membantunya untuk menemukan serangga sebagai makanannya. Meski tak hidup di air, namun moncong panjangnya ini selalu dalam keadaan basah agar tetap berfungsi sebagai sumber tegangan listrik. Para ilmuwan menyebutkan, Echidnas lebih beraksi dengan muatan listrik saat ia terancam dari serangan predator lain. Dari masa ke masa, teknologi manusia terus berkembang. Berbagai inovasi pun semakin beragam. Dalam perjalanannya, teknologi ini semakin memudahkan manusia dalam beraktivitas. Semuanya ini diciptakan semata-mata untuk kepentingan hidup manusia. Salah satu bidang teknologi yang makin marak berkembang adalah teknologi robot. Manusia menciptakan robot dengan berbagai fungsi dan keunikannya. Seperti robot-robot unik berikut ini yang memiliki fungsi menarik. Octavia. Robot satu ini masuk dalam kategori humanoid atau robot berwujud manusia. Penciptanya adalah US Naval Research Laboratory. Robot Octavia ini dirancang untuk meniru ekspresi wajah dan ucapan manusia sebanyak mungkin. Sepintas, robot Octavia memang sedikit menyeramkan, tapi robot ini nyatanya memiliki fungsi untuk membantu manusia memadamkan api ketika terjadi kebakaran. Selanjutnya ada robot Pepper.
Robot yang satu ini nampaknya akan menjadi buruan banyak orang berkat kecanggihannya. Selain diprogram khusus bisa memahami emosi manusia berdasarkan pola suara dan ekspresi wajah, robot dengan tinggi 120 cm ini juga sangat cerdas dan dapat berbicara dalam 15 bahasa. Uniknya, di tengah pandemi yang belum juga reda, robot Pepper ini juga tak pernah lupa mengingatkan orang untuk selalu menggunakan masker. Robot Caretaker, robot perawat pasien demensia. Sekilas, robot ini mirip sekali dengan manusia. Bentuk badan dan wajahnya seperti perempuan dewasa. Tak hanya itu saja, robot dengan tinggi badan 1,7 meter dan berambut coklat, ciptaan Institute of Media Innovation Nanya Technological University Singapura di tahun 2013 ini juga dapat memonitor kesehatan pasien, meminta bantuan dalam kasus darurat, mengobrol, membacakan cerita, atau bermain. Seperti diketahui bahwa masjid adalah tempat beribadah umat muslim. Saat ini sudah banyak di Indonesia masjid dengan bangunan modern. Selain bentuknya yang indah, rata-rata masjid bangunannya luas agar bisa menampung banyak jemaah yang ingin beribadah. Namun selain itu, ternyata ada masjid di Indonesia yang mempunyai mitos melegenda. Top Highlight mencoba menelusuri beberapa masjid di Indonesia yang menyimpan misteri. Yang pertama adalah Masjid Tiban Malang. Masjid ini terlihat sangat indah dengan dominasi warna biru. Dengan arsitektur yang unik dan megah, Masjid Tiban terletak di komplek pondok pesantren di Turen, Malang. Masjid ini dinamakan Masjid Tiban karena konon katanya muncul secara tiba-tiba. 13 tahun yang lalu, Masjid Tiban membuat heboh di kalangan warga dan wisatawan. Saat itu terdengar kabar bahwa Masjid Tiban ini dibangun oleh pasukan tak kasat mata dalam satu malam. Dan masjid ini merupakan salah satu masjid yang ajaib dan penuh misteri. Namun anggapan itu dibantah oleh pihak pesantren karena pihak pesantrenlah yang membangun masjid itu sedikit demi sedikit. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1991 dengan 9 lantai. Meski demikian, sebagian orang masih meyakini bahwa Masjid Tiban merupakan masjid supernatural. Berikutnya, Masjid Wapawe Maluku. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia, dibangun pada tahun 1414 Masehi. Masjid Wapawe ini merupakan satu-satunya masjid yang dibangun dengan menggunakan pelepah sagu dan sanggup bertahan selama berabad-abad. Ada kisah magis yang beredar di masyarakat, konon Masjid Wapawe disinyalir berpindah sendiri. Saat itu, Masjid Wapawe terletak di dataran Taihala. Namun suatu pagi, ketika masyarakat sekitar bangun dari tidurnya, masjid tiba-tiba secara gaib telah berada di tengah-tengah pemukiman penduduk di tanah Tayon Samia. Satu lagi hal yang tak masuk akal, Masjid Wapawe berdiri di bawah pohon. Namun secara ajaib, daun-daun yang berguguran, tidak satu helai daun pun yang jatuh di atas masjid. Selanjutnya, Masjid Agung Ciptarasa Cirebon. Masjid yang konon dibangun hanya dalam satu malam terletak tak jauh dari Keraton Kesepuhan Cirebon. Masjid ini dibangun pada tahun 1489 Masehi. Masjid Agung Ciptarasa ini dibangun tanpa menara, beratap limas, dan tanpa hiasan di ujungnya. Konon, dahulu masjid ini memiliki hiasan atap berpindah ke atap Masjid Agung Banten sehingga kini Masjid Agung Banten memiliki 2 kubah. Yang menakjubkan dari masjid ini adalah kisah pembangunannya yang hanya memakan waktu semalam saja. Arsitek dari masjid ini adalah Sunan Kalijaga yang konon memimpin pembangunan masjid dari maghrib hingga subuh mendatang. Dunia ini
memang penuh dengan misteri. Banyak hal yang sudah bisa dijelaskan secara ilmiah, namun lebih banyak lagi rahasia yang masih terkubur dan belum bisa dijelaskan dengan akal sehat. Termasuk beberapa kejadian seperti orang yang pernah mengalami mendekati kematian lebih dari 100 kali, menjadi jenius dalam waktu semalam, dan masih banyak kejadian janggal yang penuh misteri. Seseorang menjadi jenius matematika karena pukulan. Kejadian aneh di dunia yang pertama menimpa lelaki kelahiran tahun 1970 ini. Bagaimana tidak, pria yang awalnya bahkan membenci matematika, kemudian dia bisa menjadi jenius dalam hal matematika hanya dalam semalam. Kejadian ini terjadi saat Jason Paget menerima pukulan dari perampok tepat di kepalanya. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2002 silam. Padahal dalam ilmu kedokteran, seharusnya orang yang mendapat cedera di kepala bisa mengalami kerusakan sel-sel dan secara teknis membuatnya menjadi bodoh. Namun tidak dengan Paget. Ia malah menjadi acquired savant syndrome, yaitu suatu kondisi yang tidak dapat dijelaskan di mana trauma pada kepala mengakibatkan munculnya bakat luar biasa dalam matematika, seni, atau musik. Lebih dari 100 kali hampir mengalami kematian. Pernahkah Anda mendengar istilah near-death experiences? Yaitu kondisi di mana seseorang telah dekat dengan ajalnya, baik karena kondisi medis ataupun kejadian tertentu. Jika seseorang mengalami kejadian mendekati kematian sekali saja, itu akan memberikan pengalaman luar biasa bagi seseorang. Bayangkan, bila near-death experiences itu terjadi lebih dari 100 kali. Beverly Gilmore mengalami kejadian ini sejak tahun 1987. Pada tahun 2013, dokter dan ilmuwan meneliti kondisi wanita ini. Mereka masih belum bisa memastikan mengapa kondisi seperti ini bisa terjadi. Bocah yang tidak punya rasa haus dan lapar. Kejadian aneh di dunia terakhir adalah bocah yang tidak bisa haus dan lapar. Sebuah kondisi medis yang aneh terjadi pada Landon Jones yang berusia 13 tahun. Bocah yang berasal dari Cedar Falls, Iowa, Amerika Serikat ini awalnya baik-baik saja dan layaknya anak normal lainnya. Namun, pada 14 Oktober 2013, keanehan mulai terjadi. Saat itu, Landon merasa pusing dan merasa bagian dadanya sesak. Setelah ronsen dada dilakukan, Landon Jones diketahui memiliki infeksi bakteri di paru-paru kirinya, namun penyakit tersebut bisa disembuhkan. Bicara soal kota tenggelam, banyak orang langsung menuju pada Atlantis. Padahal nyatanya keberadaan Atlantis belum benar-benar ditemukan. Lain halnya dengan kota-kota berikut ini yang telah meninggalkan bukti sejarahnya sebelum hilang tenggelam. Dunwich. Pada abad ke-11, Dunwich adalah salah satu kota terbesar di Inggris. Namun badai yang menerjang di sepanjang pantai Inggris sejak abad ke-13 hingga 14 secara berturut-turut membuat kota ini perlahan mengalami pengikisan atau erosi pinggiran kota. Dunwich kemudian tenggelam oleh banjir. Sebenarnya, penduduk dan pemerintah kota telah membuat infrastruktur Dunwich ini tahan pada serangan badai. Namun besar dan intensitas badai yang terjadi di luar prediksi manusia akhirnya memaksa Dunwich tenggelam. Saat berjaya, kota ini dikenal sebagai kota yang punya pelabuhan aktif dan maju. Beberapa rumah penduduk, bangunan gereja, hingga kantor bea cukai pernah ada di kota ini. Kini tak banyak ilmuwan yang berhasil menemukan bangkai Dunwich lantaran kota tenggelam di laut yang minim pencahayaan. Baiae. Terletak 16 km di sebelah barat kota Napoli, Italia. Kota Baiae adalah bukti dari kejayaan laut Mediterania pada Romawi kuno. Konon, kota ini ketika itu menjadi kota dengan tepi pantai yang indah hingga jadi tujuan para bangsawan Romawi saat berlibur. Yang paling terkenal adalah kota Baiae, memiliki pusat pemandian air hangat yang saat itu dipercaya sebagai sumber hidup yang sehat. Saat Romawi mengalami keruntuhan pada abad ke-5, Baiae masih terus berjaya hingga abad ke-8. Namun sayang, kota ini kemudian mengalami masa sulit saat diperebutkan oleh bangsa Arab. Berabad-abad, Baiae menjadi kota yang mulai rapuh hingga pada abad ke-18, seluruh penghuninya memilih pergi meninggalkan Baiae.
Tak lama dari itu, kota kemudian tenggelam. Cerita keindahan Baye dulu ternyata masih membuat banyak orang penasaran hingga mengunjungi Baye yang berdiri di dasar laut. Heracleion adalah kota kuno yang maju yang konon pernah dikunjungi oleh Raja Paris dan Helen, dua tokoh utama dalam Perang Troya. Semula, Heracleion dianggap sekedar mitos lantaran Perang Troya yang juga diyakini sebagai mitologi belaka. Namun pada tahun 1999, seorang arkeolog Frank Grodio menemukan bukti-bukti kejayaan Heracleion di bawah laut. Ia meyakini Heracleion benar-benar pernah ada. Konon, kota Heracleion ambles karena kesalahan tata kota itu sendiri yang banyak membangun patung-patung raksasa dengan bobot yang berlebihan. Hingga mulai abad ketiga perlahan kota ini mengalami penurunan ketinggian hingga benar-benar tenggelam pada abad ke-8. 1000 tahun kemudian, Heracleion yang tenggelam akhirnya ditemukan dengan koleksi patung raksasa dan kapal-kapal terdampar di bawah laut. Itu artinya kehidupan penghuni Heracleion adalah berlayar. Kini, kota bisa ditemui di kedalaman 46 meter dekat muara Sungai Nil. Hari ulang tahun adalah hari yang paling ditunggu-tunggu dalam setahun. Terkadang, jauh-jauh hari sudah mulai merencanakan apa saja yang harus dilakukan saat itu. Namun, orang-orang berikut ini harus menutup usia di hari spesialnya. Terjadi di Serpong, Tangerang, Banten. Seorang pemuda harus tewas di hari ulang tahunnya karena tersetrum. Nyawa Sandi melayang setelah dikerjai teman-temannya dengan cara diikat di tiang lampu lapangan, kemudian disiram dengan air. Tak disangka, Sandi langsung kejang-kejang dan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, nyawanya tidak tertolong. Kabel listrik yang terkelupas membuat listrik menyambar ke tubuh Sandi. Saat itu, orang di sekitar sempat mematikan panel listrik, tapi arus listrik yang masuk telah melewati batas ketahanan tubuh Sandi. Seorang ibu meninggal dibunuh di hari ulang tahunnya. Joshua Leon Carmona merupakan seorang anak yang tega menikam sang ibu hingga meninggal di hari ulang tahun ibunya. Sang ibunda Tahiri D'Angelo ditemukan dalam bungkusan selimut dan bersimbah darah di dalam kamar mandi di kediaman mereka di Florida, Amerika Serikat. Menurut pihak kepolisian, Josh memang sudah mengancam akan membunuh ibu dan ayah tirinya sejak lama karena dendam keluarga. Akhirnya, ia memutuskan untuk membunuh ibunya yang akan merayakan ulang tahunnya. Pihak kepolisian menambahkan bahwa setelah membunuh ibunya, Josh berencana untuk mengakhiri hidupnya di air terjun Bashkil. Namun, Josh berhasil diamankan dan diproses hukum. Seorang wanita asal Korea Selatan harus menutup usianya di saat perayaan ulang tahun bersama teman-temannya. Dia dilaporkan meninggal setelah saluran pernapasannya tersumbat kue ulang tahun. Teman-teman yang hadir dalam pesta ulang tahun wanita ini menantangnya untuk memakan kue-kue yang ada dengan cepat. Namun, tiba-tiba wanita ini tersedak dan berlari menuju toilet. Wanita ini tak kunjung kembali. Setelah dicek oleh teman-temannya, wanita ini sudah tak sadarkan diri dan tidak tertolong saat sampai di rumah sakit. Kemacetan panjang hingga memakan korban jiwa. Insiden kemacetan horor di pintu tol Brebes Timur ini tak akan bisa terlupakan. Terjadi di tahun 2016, bahkan mendapat julukan Brexit atau Brebes Exit yang menjurus pada insiden yang sama, yaitu kemacetan panjang di Inggris. Beberapa hal disorot dalam kejadian ini. Banyaknya korban tewas. Sedikitnya 18 orang tewas dalam kemacetan parah yang terjadi di pintu keluar tol ini. Korban tewas diduga kelelahan dan serangan jantung karena macet yang sangat panjang.
Kondisi ini diperparah dengan kekurangan cairan sehingga berdampak fatal, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak, orang tua, dan mereka yang memiliki penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau jantung. Kondisi kabin kendaraan yang kecil, tertutup, dan pemakaian AC yang terus-menerus juga memperburuk keadaan yang ada karena hal ini menurunkan kadar oksigen. 13 korban tewas pada hari yang sama. Menyeramkannya antrian kendaraan. Setidaknya antrian kendaraan pada kemacetan ini mencapai 20 km. Para pengemudi harus rela menunggu 35 jam untuk dapat keluar. Kendaraan yang mengantri harus mematikan mesin dan anak-anak dibiarkan main di pinggir jalan tol. Selain itu, lamanya waktu untuk dapat keluar pintu tol membuat banyak pengemudi memutuskan untuk tidur di dalam kendaraan mereka. Cuaca yang panas penyebab kelelahan, suhu yang tinggi ditambah gas pembuangan dari kendaraan menjadi salah satu penyebab kematian. Meskipun posko kesehatan telah disediakan, hal ini tetap dirasakan kurang mengingat kendaraan yang menumpuk sangat banyak. Jika hari libur tiba, tentu kebanyakan dari kita memilih untuk berwisata ke tempat yang memiliki panorama indah dan menenangkan hati. Namun tak selamanya orang-orang memilih tempat wisata yang selalu menyuguhkan keindahan. Beberapa orang sengaja berwisata ke tempat yang justru menantang para pengunjungnya untuk menikmati suasana horor dan mencekam. Tim Top Highlight sudah merangkum lokasi wisata paling menyeramkan di berbagai negara untuk Anda. Di Republik Irlandia, ada sebuah benteng kuno dengan sejarah berlumuran darah. Kabar penampakan sejumlah hantu di sana membuatnya tenar sebagai benteng paling angker sedunia. Leap Castle, demikian nama benteng yang berjarak sekitar 6 km dari kota Roscrea, Republik Irlandia ini. Singkat cerita, pada tahun 1659, keluarga yang terkenal angkuh dan jahat yaitu Derby Family berhasil mengambil alih benteng tersebut. Mereka sering menyandra dan mengeksekusi rakyat yang bersalah di dalam benteng ini. Terbukti dari adanya ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai ruang tahanan. Di sana pun ditemukan tulang belulang yang sudah membusuk. Karena hal itulah, banyak orang penasaran dan ingin melihat langsung ke dalam benteng tersebut. Di Meksiko ada sebuah tempat yang memiliki ribuan boneka dengan pakaian lusuh dan bagian tubuh yang lepas. Mereka tergantung di pepohonan yang menjadikan tempat ini sebagai wisata misteri yang mengerikan dan menguji nyali pengunjung yang datang. Tempat yang dijuluki Pulau Boneka atau Isla de la Muñecas siap menyambut kedatanganmu. Ada cerita kelam di balik menggantungnya boneka-boneka itu. Singkatnya, seorang anak perempuan tenggelam di danau yang berada di Pulau Isla de la Muñecas. Don Julian selaku pemilik pulau menghibur arwah anak perempuan tersebut dengan menggantungkan boneka di pulau ini untuk melindungi dirinya. Namun, arwah sang anak tak ingin pergi. Sampai suatu hari, Don Julian ditemukan mati tenggelam di tempat yang sama dengan anak perempuan tersebut. Ribuan tahun lalu, banyak orang di dunia melakukan ritual pemakaman dengan tidak menguburkan jenazah, melainkan membentuknya menjadi mumi. Sisa-sisa dari mumi tersebut kini menjadi destinasi wisata sejarah sekaligus wisata horor yang bisa dinikmati orang modern.
Salah satu tempatnya adalah Capucine Catacombs di Italia. Sebanyak 8.000 mumi dipajang dan bisa membuat bulu kuduk merinding. Penampakan mereka bahkan sungguh mengerikan karena tersisa tulang tengkoraknya saja yang dipajang di sebuah etalase terbuka. Capucine Catacombs ini awalnya dibentuk setelah kematian Silvestro of Gubbio, orang terkenal di abad 16. Jika kamu masuk ke sini, mistis dan horor begitu menyambut Anda. Jantung Anda akan semakin berdebar ketika melusuri seluk-beluk bagian ruangan, suasana yang tepat bagi kamu yang ingin menguji nyali.